Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, itu harapan saya. Tapi kalau ada di antara saudara-saudara dalam keadaan sakit, kita tetap berdoa. Kita berharap kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memulihkan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh Yusuf dari Arimatea. Dan bacaan Injil terambil dari Lukas pasal 23 ayat 50 sampai ayat 56. Satu perikop tentang kisah Yusuf dari Arimatea ada di situ. Saudara bisa baca selanjutnya. Mari kita mulai, saudara. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam wujud pelayanan, pengabdian kepada sesama? Melalui tokoh Yusuf, kita akan belajar banyak hal. Saya mulai, saudara. Yusuf dari Arimatea adalah seorang secret follower, pengagum rahasia dari Yesus Kristus dengan para muridnya. Dia sama seperti Nikodemus yang diceritakan malam-malam menjumpai Yesus. Mereka berdua adalah anggota kelompok Sanhedrin di Yerusalem. Yusuf berkarakter baik dan benar, punya keadilan, dan dia dikenal sebagai orang yang berhikmat bijaksana. Nanti kita temukan di mana hikmat bijaksananya, saudara. Tetapi saudara, dia menyadari bahwa ia punya potensi seperti itu. Dan karena itu dia berani untuk meminta jenazah Tuhan Yesus diturunkan dari tiang kayu salib kepada penguasa Romawi di wilayah Yehuda, yaitu Pontius Pilatus. Dan permintaannya disetujui oleh Pilatus. Dan sebenarnya menurut aturan, jenazah orang yang terhukum mati di kayu salib harus dibiarkan berhari-hari lamanya untuk menjadi contoh. Orang gak boleh menghina Allah, gak boleh menjadi pemberontak bagi orang Roma, pemerintah Roma. Tetapi saudara-saudara, saat itu ada kemendesakan waktu. Orang-orang Yahudi hendak merayakan Paskah Yahudi. Dan peristiwa penyaliban Yesus berada pada menjelang perayaan Paskah tersebut. Penyaliban Yesus tersendiri berlangsung sampai sekitar jam 3 sore dan jam 6 sore dipahami sebagai sebuah waktu pergantian hari. Sudah masuk ke hari Sabat. Dan karena itu orang-orang Yahudi mengikuti hukum Sabat. Tidak boleh bekerja dan tidak boleh membiarkan tubuh Yesus ada di kayu salib. Nah, saudara-saudara, Yusuf memiliki makam keluarga. Yesus yang meninggal, jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarganya. Ini simbol pengakuan bahwa Yesus dipahami sebagai bagian dari keluarga Yusuf. Yesus memang meninggal di kayu salib, simbol dari kehinaan. Tetapi dengan pengakuan dari Yusuf dari Arimatea, dengan memberikan gua pekuburan bagi jenazah Yesus, Yesus dimakamkan dalam kemuliaan. Dan karena itu setelah dimakamkan, para perempuan dapat berziarah pada pagi-pagi benar, subuh. Nah, saudara, pertanyaan berikut adalah mengapa Yusuf baru tampil setelah Yesus meninggal di kayu salib, dan bukan sebelum Yesus mati di kayu salib? Bukankah kita lebih baik memuliakan seseorang ketika dia masih bersama-sama dengan kita? Nah, kita tidak tahu mengapa sebabnya. Injil tidak memberikan alasannya. Tetapi saat Yesus sudah meninggal, baru Yusuf Arimatea tampil.
Dan penampilannya, saudara, justru berdampak bagi banyak orang dan bisa menyelesaikan banyak hal. Karena Yusuf berhikmat. Saudara-saudara, contoh bagaimana dikenal sebagai seorang yang berhikmat adalah bagi orang-orang Yahudi, dengan memberikan tanah dan gua pekuburan milik seseorang untuk dipakai oleh orang lain, maka orang tersebut dianggap, diakui sebagai bagian dari keluarga yang punya tanah pekuburan itu. Dengan pemahaman seperti itu, saudara-saudara, maka jelas tubuh jenazah Yesus Kristus jelas akan dibaringkan di mana. Orang-orang Yahudi tidak bingung, orang-orang Romawi juga tidak bingung. Mau dikemanakan? Setelah harus diturunkan dari kayu salib karena sudah menjelang Paskah Yahudi. Nah, saudara-saudara, inilah jalan penyelesaian yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea. Bagi orang Roma, kesulitan menguburkan orang yang begitu banyak mendapatkan simpati dari orang Yahudi dan beberapa orang Roma, yaitu Yesus, terselesaikan, terfasilitasi oleh inisiatif Yusuf. Sehingga perkabungan dapat dilakukan. Melalui inisiatif dan kebaikan dari Yusuf, maka potensi kesulitan pasca kematian Yesus terselesaikan. Dan saudara, dari kisah Yusuf dari Arimatea ini, kita dapat belajar 3 hal. Yang pertama adalah, mari kita belajar menjadi seorang yang berhikmat bijaksana. Orang yang belajar dekat dengan Allah, sumber hikmat itu sendiri. Yang kedua adalah mari kita belajar untuk berinisiatif, mengajukan diri, maju ke depan untuk membantu orang lain. Bukan orang yang berpangku tangan atau cuek terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar menjadi orang yang memecahkan masalah. Dan bukan menjadi orang yang menyebabkan adanya sebuah masalah. Dan biarlah melalui tokoh Yusuf dari Arimatea ini, pembelajaran firman Tuhan ini boleh mengena buat kita, dan kita terus-menerus mau belajar dari firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini, dibutuhkan orang-orang yang menjadi orang yang bisa memecahkan masalah. Dan bukan orang yang menambah masalah. Sudah terlalu banyak masalah. Kiranya terang firman Tuhan ada beserta dengan saudara. Tuhan memberkati. Amin.